Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, senantiasa kita lantunkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang tidak akan pernah ada lagi nabi setelahnya, sebagaimana yang beliau sabdakan, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku. Maka kita beriman kepada beliau sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kita menjadikan beliau sebagai qudwah uswah hasanah, yang kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul jadikan kita sebagai umat yang mampu untuk meneladani akhlak beliau dan mengikuti sirah perjalanan hidup beliau. Khani fillah rahimakumullah, melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sirat. Setelah kemarin kita membahas tentang mizan, yaitu timbangan. Mu'allif berkata, Imam Al-Barbahari berkata, wal imanu bis sirati ala jahannama ya'khudhu siratu man sya'allah wa yajuzu man sya'allah wa yasqutu fi jahannama man sya'allah wa lahum anwarun ala qadri imanihim. Wal imanu, dan beriman, di antara keyakinan ahlu sunnah beriman bis sirati, dengan adanya sirat, beriman dengan adanya sirat ala jahannam, yang sirat ini membentang di atas neraka jahannam. Beriman kepada sirat, yang sirat itu ada di atas neraka. Ya'khudus siratu man sya'allah, sirat itu akan mengambil orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yajuzu man sya'allah, dan akan membiarkan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dibiarkan lewat. Wa yasqutu fi jahannama man sya'allah, dan ada orang yang kemudian terjatuh ke dalam jahannam, siapa saja orang-orang yang dikehendaki, karena memang ada di atas neraka jahannam. Walahum anwarun, dan bagi mereka orang-orang yang melewati sirat itu ada cahaya, ala qadri imanihim, berdasarkan kadar keimanan mereka. Khanifillah rahimakumullah. Kemudian Syekh Al-Fauzan menjelaskan, as-siratu fil lughah, sirat, kalau kemudian kita bahas dari sisi bahasa, lughah, bahasa, lughah itu bahasa Arab yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dan maknanya kemudian berubah, lughat. Lughah itu bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia, lughat. Dari sisi lughah bahasa, sirat itu adalah at-thariq, jalan. Sirat itu jalan. Maka kita senantiasa berdoa di setiap salat kita pada surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah menuju jalan yang lurus, sirat, jalan. Ini dari sisi bahasa. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaksud di sini sirat itu adalah al-jisru al-madrubu ala matni jahannam. Al-jisru, jembatan, yang jembatan itu terbentang di punggung jahannam.
Jembatan itu terbentang di atas neraka Jahannam. Wa huwa, ini kita akan jelaskan bagaimana sifat dari sirat itu. Bagaimana keadaan sirat itu, bagaimana hal ikhwal sirat itu seperti apa. Wa huwa, sirat itu daqiqun jiddan, lembut, tipis. Daqiqun jiddan, lembut banget, tipis sekali. Adaku minasya'ri, lebih lembut, tipis, kecil daripada sehelai rambut. Sirat itu kecil, lebih kecil daripada sehelai rambut. Wa ahaddu minas saif, tetapi lebih tajam daripada pedang. Pedang di dunia yang paling tajam niku pedang napa kula boten ngertos, pedang samurai napa-napa. Pedang yang paling tajam, dan setajam-tajamnya pedang di dunia itu lebih tajam sirat, jembatan yang membentang di atas Jahannam, lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Wa aharru minal jamri, dan lebih panas daripada bara api. Ini ngeri. Lebih apa tadi? Kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan lebih panas daripada bara api. Ini ngeri banget. Kita membahas ini mungkin bisa sambil tersenyum, mungkin masih biasa. Hakikatnya, kejadian sebenarnya ketika itu sungguh mengerikan. Bahkan dijelaskan dalam beberapa hadis, orang-orang yang kemudian telah sampai di sirat, kemudian mereka melewati titian sirat, maka tidak ada satupun yang kemudian berani bicara. Tidak ada satupun yang kemudian berani ngomong. Saking ngerinya keadaan pada waktu itu, tidak ada yang berani bicara kecuali para nabi. Dan para nabi itu termasuk Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan oleh beliau itu tidak ada kata-kata lain kecuali Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, Ya Allah selamatkan. Itu doa Rasulullah SAW ketika di sirat. Karena memang Rasulullah SAW itu kelak akan berada di sirat. Maka dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa di akhirat nanti, di hari kiamat, ketika seseorang telah dibangkitkan dari alam kuburnya dan kemudian seseorang berkumpul di mahsyar, maka kalau seseorang mau mencari Nabi, maka cari di 3 tempat. Sebagaimana ini dijelaskan oleh hadis yang kemudian disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau, kitab At-Tadhkirah. Kalau mau mencari Nabi, cari di 3 tempat. 1, cari di Haud, telaga Nabi Muhammad SAW, di mana telaga itu dijelaskan dalam beberapa riwayat lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih segar daripada es, lebih wangi daripada kasturi. Jumlah gelas yang ada di kanan kirinya sejumlah bintang yang berada di langit, dan jarak antara tepian satu dengan tepian yang satunya perjalanan 1 bulan. Di sanalah kemudian Rasulullah SAW berada, haudnya Nabi. Dan masing-masing Nabi punya haud sendiri-sendiri. Dan Nabi Muhammad SAW punya haud. Haud atau telaganya Nabi Muhammad SAW kelak di padang mahsyar. Siapapun orang yang minum dari haud itu, maka mereka tidak akan pernah merasa kehausan untuk selama-lamanya. Ini sekaligus kita membahas tentang haud, juga termasuk kejadian ada di padang mahsyar. Maka ada orang yang kemudian dihalangi dari haud. Ketika ada orang, dia Islam, tapi kemudian dihalangi dari haud, tidak boleh
mengambil air dari telaga haud, padahal siapa yang minum airnya satu tegukan maka dia tidak akan merasa kehausan untuk selama-lamanya. Kejadian luar biasa, panas luar biasa di padang mahsyar, mereka tidak akan merasa kehausan ketika mereka telah meminum air dari telaganya Nabi Haud. Ada orang yang dihalangi untuk meminum haud, sampai kemudian Nabi mengatakan, mereka umatku, kenapa terhalangi dari haud? Maka terdengarlah suara menjawab bahwa engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal dunia. Karena setelah mereka meninggal dunia ternyata mereka membuat sesuatu yang baru dalam agama, padahal itu perkara mahdhah yang dulu belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini haud. Kalau mau mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama haud, di haud. Ketika di haud tidak ada, maka carilah di mizan, sebagaimana kemarin dijelaskan mizan. Ini dijelaskan dalam riwayat yang kemudian disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Kitab At-Tadhkirah. Kalau kemudian ternyata di mizan tidak ada, maka carilah Nabi Muhammad SAW di Sirat. 3 tempat, di mana 3 tempat ini tidak akan ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Haud. Kalau tidak di haud, berarti di mizan. Kalau tidak di mizan, berarti di Sirat. Nah, Rasulullah SAW ketika di Sirat, doanya itu adalah Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Dan tidak ada satupun orang yang kemudian berani ngomong selain Nabi. Itulah kengerian Sirat. Maka di sini disebutkan lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan lebih panas daripada bara api. Yamurrul khalaiqu alaihi ala qadri a'malihim, makhluk lewat di atas Sirat itu berdasarkan kadar amal mereka di dunia. Bukan karena lincahnya mereka berlari, bukan karena pandainya mereka berjalan, tetapi bagaimana mereka berjalan itu berdasarkan amal mereka ketika mereka di dunia. Tajri bihim a'maluhum faman naja faqad aflaha, siapa yang kemudian selamat maka dia beruntung, selamat dari Sirat. Wa man lam yanju halak, dan siapa yang tidak selamat dari Sirat maka dia celaka, binasa. Wa mururun nasi alaihi ala qadri a'malihim, manusia lewat berdasarkan amalnya. Faminhum may yamurru kalamhil basar, maka di antara mereka ada orang-orang yang lewatnya seperti kedipan mata. Tik, langsung. Kedipan mata itu tik. Berapa detik? Sekian banyak detik. Tik, langsung sampai. Dari ujung Sirat yang sini sampai ujung Sirat yang sana sampai. Sirat itu ada di atas neraka, yang kemudian di sana surga. Wa minhum may yamurru kal barqi al khatif, ada orang yang lewatnya seperti kilat. Kilat di malam hari itu selaret, cepat sekali, tetapi tidak lebih cepat daripada kedipan mata. Kedipan mata itu tik, langsung sampai. Tapi itu cepat, kilat. Ada yang seperti kedipan mata, ada yang seperti kilat. Wa minhum may yamurru karrihi, dan ada orang yang berjalan cepat seperti angin. Angin itu cepat. Bagaimana cepatnya angin? Gambaran cepatnya angin itu adalah seperti yang dijelaskan dalam kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang kendaraannya adalah angin. Ketika seseorang berjalan biasa butuh waktu 30 hari,
maka kalau dengan menggunakan angin cukup 1 hari sampai. Ada yang seperti angin. Wa minhum may yamurru ka'ajawidil khail, dan ada orang-orang yang kemudian lewat sirat itu cepatnya seperti kuda yang berlari, lari kuda cepat daripada berjalan dan berlari sendiri. Wa minhum may yamurru karukabil ibil, dan ada orang yang berjalannya seperti naik unta, naik lumayan daripada berjalan sendiri. Wa minhum may ya'du adwan ala qadamaihi, ada yang lari cepat, lari niku melayu. Wa minhum may yamshi masyan, dan ada orang yang berjalan. Wa minhum may yazhafu zakhfan, ada orang yang merangkang. Wa minhum may yukhtafu wa yulqa fi jahannam, dan ada orang yang tersambar apa? Galalib, insyaallah kita lanjutkan. Dan kemudian akan terjatuh di dalam neraka. Bagaimana kemudian kalalib? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Wa yudrabu siratu baina dhahrai jahannam," dan dibentangkan sirat di antara neraka jahanam. Jadi neraka jahanam. Fa akunu ana wa ummati awwala may yujizuha, aku dan umatku adalah orang yang pertama kali melewatinya. Sebelum umatnya Nabi Muhammad lewat, maka umat yang lain belum akan lewat. Umat Nabi Muhammad dulu yang lewat. Wala yatakallamu yauma idzin illa ar-rusul, dan tidak ada yang berani bicara ketika itu kecuali para rasul. Wa da'war rusuli yauma idzin, dan ucapan yang dikatakan oleh para rasul itu pada hari itu adalah Allahumma sallim sallim, sebagaimana tadi kita sampaikan. Nah ini, wa fi jahannama kalalib, dan di dalam jahannam itu ada kalalib. Apa itu kalalib? Mithlu syaukis sa'dan, seperti duri pohon sa'dan. Seperti apa duri pohon sa'dan? Duri pohon sa'dan itu adalah duri yang durinya tidak seperti duri jeruk. Kalau duri jeruk itu lurus, tapi duri sa'dan itu melengkung seperti pancing, gancu. Fa innaha mithlu syaukis sa'dan, kalalib itu seperti duri pohon sa'dan. Kalau kita gambarkan seperti pancing, ghaira annahu la ya'lamu ma qadru 'idhamiha illallah, tetapi tidak ada satupun manusia yang tahu berapa besarnya, saking besarnya. Takhtafun nasa bi'amalihim, yang akan merenggut manusia. Jadi manusia lewat, kemudian ada kalalib dari bawah. Cus. Kalalib yang akan menyambar setiap orang yang lewat di sirat. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ini menunjukkan bahwa sirat itu betul-betul ada hadis-hadisnya sahih. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang kemudian selamat sampai kemudian selesai melewati sirat hingga akhirnya kemudian masuk ke dalam surga, dan ada orang yang kena tetapi selamat, tetapi ada orang yang kena kemudian terseret. Ketika terseret berarti dia akan terjatuh ke dalam neraka, karena memang di bawahnya itu ada neraka. Bukan karena memang di bawahnya ada neraka, karena memang sirat itu ada di atas neraka, maka kemudian ketika terjatuh dari sirat berarti terjatuhnya ke dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Maryam. Allah berfirman, "Fa wa rabbika," maka demi Rabbmu, "lanahsyurannahum wasyayatin," maka sungguh akan kami kumpulkan mereka dan setan-setan. "Tsumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiya." Kita lanjut, "Wa im minkum illa wariduha." Nah ini, "Wa im minkum illa wariduha," dan tidaklah di antara kalian melainkan pasti melewati jahanam. Dan melewati ini di mana? Di atas neraka jahanam yang jembatan, yang itu kemudian disebut dengan sirat. Surat Maryam ayat 71.
Wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah ada seorang pun di antara kalian melainkan pasti akan melewati sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiya, hal itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah ketetapan yang telah ditentukan, ketentuan yang telah ditetapkan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Maka di sini kemudian dijelaskan, faman naja minhu dakhalal jannah, siapa yang kemudian selamat dari sirat dia akan masuk ke dalam surga. Jadi kita jelaskan tadi bahwa neraka, kemudian di atas neraka itu ada sirat, kemudian setelah itu ada surga. Bukan kemudian di akhirat itu jalan ke kanan surga, jalan ke kiri neraka, ada dua jalan kita pilih, enggak. Tapi setiap orang pasti melewati jahanam, pasti di atasnya. Hanya kemudian ada yang melewatinya dalam sekejap mata, tik langsung sampai. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti larinya kuda, ada yang seperti penunggang onta, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan, bahkan ada yang merangkak, bahkan ada yang tidak selamat hingga akhirnya kemudian dia terjatuh ke dalam neraka. Tapi pasti akan melewati sirat itu. Hingga kemudian ketika mereka telah selamat dari sirat, maka kemudian dia akan masuk ke dalam surga. Faman naja, siapa orangnya yang kemudian selamat, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Waman saqata, siapa yang terjatuh, berarti dia terjatuh ke dalam neraka, halaka, maka dia akan binasa. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wala yunajji illa taqwa, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali dengan ketakwaan. La yunajji quwwatul badan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kuatnya badan, tidak bisa menyelamatkan. Wala kasratul mal, banyak harta juga tidak bisa menyelamatkan kalau tidak digunakan untuk kebaikan. Walal jah, kedudukan, tidak bisa menyelamatkan. Ma yunajji illa taqwa, illa taqwallah, tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada nasul Qur'anil Karim, inilah yang dijelaskan oleh Al-Qur'anul Karim. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pembahasan tentang sirat betul-betul ada kelak di hari kiamat sebagaimana tersebut dalam beberapa hadis, sebagaimana yang kemudian diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan inilah akidah yang diyakini oleh kaum mukminin, akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana ditulis oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.